Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum. Wa qad qila, adanya di sebelah kiri, qadnya di sebelah kiri. Wa qad qila, dan sungguh pernah dikatakan, marratan, satu saat, li Sufyan bin Uyainata, kepada Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan rahmat kepadanya. Ala tajlisu fatahaddasana, maukah engkau wahai tuan guru duduk di majelis, fatahaddasana, kemudian engkau membacakan hadis kepada kami. Maukah tuan guru duduk di satu majelis lalu membacakan hadis untuk kami? Faqala, kemudian beliau menjawab, wallahi ma arakum ahlan, wallahi demi Allah, ma arakum, aku tidak melihat kalian ahlan, orang yang layak untuk diberikan pelajaran. Li'an uhaddisakum, untuk aku menyampaikan hadis kepada kalian. Wala ara nafsi, dan aku tidak melihat pada diriku ahlan, orang yang layak, antasma'u minni, supaya kalian mendengarkan daripadaku, wama, dan apa-apa, misli, yang sepertiku, wa mislukum, dan orang seperti kalian, illa, kecuali kama qala, sebagaimana telah berkata al-qailu, orang yang berkata, sebagaimana kata orang, begitu kira-kira. Iftadihu, iftadihu, buanglah kekuranganmu, buanglah kekurangan kalian. Fastalihu, lalu perbaikilah kalian. Buanglah kekurangan kalian, lalu perbaikilah diri kalian. Waqad kana Hatimul Asammi, dan sungguh ada Imam Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan rahmat kepadanya. Yaqulu, beliau berkata, la yajlisu li ta'limil ilmi fil masjid, tidak akan duduk untuk mengajarkan ilmu fil masjid, di dalam masjid, illa, kecuali jami'un, orang-orang yang senang mengumpulkan, menghimpun, lid dunia, untuk dunia, au jahilun, atau orang-orang yang tidak mengetahui, bima, terhadap apa-apa, alaihi, yang ada padanya, fi dzalika, pada hal seperti itu, minal wajibati, dari beberapa kewajiban. Wa kana Abdullah bin Abbasin, dan adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada keduanya, ma'a jalalatihi, serta keagungannya, minal ilmi, berupa pengetahuannya, idza faragha, apabila beliau telah selesai, min tafsirihi, dari menafsirkannya beliau, lil Qur'ani, terhadap kitab suci Al-Quran, yaqulu, beliau berkata, ikhtimu majlisina bil istighfari, ikhtimu, tutuplah oleh kalian, majlisina, majelis kita ini, bil istighfari, dengan beristighfar.
Baik bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, babnya masih terkait dengan kasratu ikhlasihim fi ilmihim wa amalihim wa khawfihim min dukhulir riya. Sebagian akhlak salafus saleh, akhlak orang-orang dahulu, yaitu banyak-banyak dalam ikhlas, banyak ikhlasnya dalam menyampaikan ilmu, banyak ikhlasnya dalam mengamalkan ilmu, serta takut pada diri mereka masuk pada perilaku perbuatan riya. Di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau didatangi santri, jamaah lah ya. Guru tolonglah ya, engkau yang layak pantas ngajar kami, tolong duduk di majelis taklim kami, lalu kemudian ajarkan pelajaran-pelajaran berkenaan dengan hadis. Apa jawabnya? Wallahi ma arakum ahlan li an uhaddisakum. Demi Allah, aku tidak melihat kalian orang-orang yang layak aku berikan pelajaran hadis. Ini kalimat terkesan sombong ya. Kesannya kalimat ini sombong ya. Tetapi sesungguhnya kalimat ini adalah nasihat ya. Aku tidak melihat kalian itu orang yang pantas untuk aku berikan pelajaran hadis. Dan aku tidak melihat pula ya, kepantasanku apabila aku menyampaikan ilmu dan didengar oleh kalian. Karena apa? Ma misli wa mislukum illa ya, tidak ada yang sepertiku dan seperti kalian kecuali apa yang disampaikan oleh ya, sementara orang, yaitu bahwa orang yang mau menuntut ilmu itu harus membuang kekurangan-kekurangan dirinya. Orang yang mau menuntut ilmu, menyampaikan dan menuntut ilmu itu harus memperbaiki perilaku perbuatannya. Jadi inilah bentuk keikhlasan dari seorang yang disebutnya adalah Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, bahwa orang menuntut ilmu itu syarat pertama ya, buang keangkuhan dirinya ya, buang kesombongan dalam diri, karena ini yang bisa menjadikan sebab ilmu itu tidak sampai kepada kita ya. Kesombongan itu sebuah kekurangan dari diri kita ya. Ya. Ngaji sama dia ilmunya aja tinggian saya. Nah kalau sudah seperti itu nggak bakal sampai itu ilmu ya. Jadi buang kesombongan dan keangkuhan ya. Buang pula kekurangan-kekurangan kita ya. Semisal malas ya. Lalu salah dalam niat ya. Lalu yang mengotori pada diperolehnya ilmu, yaitu pikiran-pikiran kotor dan perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Nah itu diantara yang bisa menahan tidak sampainya ilmu kepada kita. Begitu pula apa yang dimaksudkan bahwa ya, bagiku bagi kamu sama aja. Artinya nasihat ini tidak berlaku hanya kepada santri, kepada jamaah, tapi juga kepada gurunya. Jangan karena sudah jadi guru merasa paling pinter ya. Akhirnya
mengecilkan ya pemahaman orang lain. Jangan karena sudah jadi guru perilakunya semena-mena, ya. Perbuatannya seenak sendiri. Nah itu bisa menghalangi sampainya ilmu kepada jamaah, kepada murid. Jangan pula karena sudah jadi guru, sudah terkenal, terus kemudian ya melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, yang tidak baik. Itu juga bisa menghalangi sampainya ilmu kepada jamaah. Maka ibarat ini botol, ya, botol ini dibuka, bukanya yang sempurna, kemudian botol ini tenang, lalu ibarat ini gelas mau menuangkan air ke dalam botol, maka orang yang menuangkan ini punya konsentrasi. Yang menuangkan punya konsentrasi, yang dituangi posisinya ada ketenangan diri, maka air akan sampai seluruhnya ke dalam botol. Tapi kalau yang menyampaikan sudah konsentrasi, tapi botolnya gerak-gerak, masuk nggak tuh air? Nggak akan masuk, tumpah. Lebih banyak tumpahnya daripada masuknya. Botolnya sudah bagus, ya, sudah siap, standby, tapi yang menuangkan yang nggak beres, ujung-ujungnya itu air tumpahan kemana-mana, nggak sampai kepada botol. Nah ini yang dimaksudkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jadi kalau kita baca sepintas nampaknya sombong sekali ini Imam Ats-Tsauri, suruh ngajar aja ya, bilangnya ente nggak level jadi murid saya, seolah seperti itu. Tapi maknanya adalah tidak akan sampai ilmu kepada kita manakala kita tidak mau membuang keangkuhan diri, lalu kemudian memperbaiki dengan sebaik-baiknya. Itu makna yang kita pahami. Karena itu tentu landasan kita dalam beraktivitas adalah ikhlas. Ketika landasan kita dalam beraktivitas itu ikhlas, maka insya Allah akan manjang, ya, akan berkesinambungan. Orang yang dalam kebaikannya ikhlas, ciri-cirinya akan berkesinambungan, akan memanjang. Tapi kalau orang itu nggak ikhlas, ya, biasanya sebentaran doang. Karena apa? Dia hanya ingin meraih satu tujuan. Kalau tujuannya sudah selesai, ya sudah, ya. Atau selesai tidak selesai, kalau tujuannya sudah sampai pada waktunya, sudah berhenti dia berbuat kebaikan. Karena itu dalam proses mengkaji dan mengaji, belajar dan mempelajari, maka pertama buang kekurangan-kekurangan kita, sifat-sifat buruk kita, perilaku-perilaku yang tidak baik pada diri kita, lalu perbaiki ganti dengan sifat-sifat yang baik. Insya Allah ilmu akan mengalir sampai kepada kita dan menjadi ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Imam Hatim Al-Asham, Imam Hatim yang tuli, ya. Ini kisah tulinya itu kayak bolot, ya, pura-pura budek, ya. Gara-gara ada perempuan, dua orang perempuan datang ke rumah beliau mau konsultasi agama, yang satu lagi ngomong, yang satu kentut, ya, suaranya kenceng, namanya orang perempuan mau kentut malu-malu, ditahan makin nyaring suaranya. Nah itu perempuan langsung pucet,
Maka Imam Hatim semenjak saat itu, untuk menutupi rasa malunya itu perempuan, beliau pura-pura budek kayak bolot. Ya. Kalau bolot pura-pura budek dapat duit, karena jobnya lewat bolot dia. Ya. Ya. Berapa lama? 30 tahun kurang lebih, sampai itu perempuan meninggal dunia karena tidak ingin mempermalukan itu perempuan. Beliau mengatakan, yaqulu la yajlisu li ta'limil ilmi fil masajid illa jami'un lid dunya aw jahilun bima alaihi fi dzalika minal wajibat. Orang tidak duduk di majelis untuk mengajarkan ilmu, ya, baik itu di masjid ataupun di majelis-majelis lain, kecuali orang itu ada niatan jami'un lid dunya, ada niatan untuk mengumpulkan harta dunia. Jadi motivasinya ngajar supaya dapat amplop, ya. Ya, makanya dijuluki Ustadz amplop. Nah iya, orang dapat amplop dulu. Nah itu dia, ya. Saya mah amplop saya buang-buangin, isinya doang yang dipungut-pungut, ya. Jadi ada orang-orang yang ketika duduk di masjid menyampaikan ilmu illa jami'un lid dunya, kecuali sekedar ngumpulin kekayaan dunia, au jahilun bima alaihi fi dzalika minal wajibat, atau karena kebodohan dia, ketidaktahuan dia, sesungguhnya perbuatan itu bagian dari kewajiban yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, yang namanya guru menyampaikan ilmu itu tidak sekedar ngomong selesai bubar, enggak, ya. Kayak ceramah gitu, ya. Kalau ceramah kan biasanya kita kalau ada acara penceramah ngundang, ya, orang jauh, orang lain, ya. Ya, ceramah setengah jam, 1 jam, ya. Biasanya berapa tuh transportnya? Kita ngundang penceramah, ya, buat maulid Pak Ketua ini sananya, ya. Ya, kira-kira transportnya berapa minimal? Nah, ya, 3 juta, ya. Ceramah, ya, dari orang lain, dari ustadz dari kampung mana, tuh. Transportnya 3 juta, ceramah cuman setengah jam, satu jam. Dia ngomong nggak beresiko, ya. Mau ngomong apa kek, ya. Selesai sudah, tinggal, ya. Kenapa? Karena pertama dia bukan orang sini, ya. Ya, orang jauh. Yang kedua, ya, dia nggak tahu psikologi masyarakat sini, ya. Ya, nggak tahu, sehingga doyanannya apa, mestinya apa yang disampaikan, ya. Sehingga tidak punya beban, selesai ngomong ya sudah, pulang, gitu. Nah tinggal yang di sini, kalau ada kalimat-kalimat atau bahasa-bahasa yang nyeleneh, yang tidak sesuai, tentu rujukannya kepada siapa? Jamaah tanyanya kepada siapa? Kepada guru-guru setempat, ya, guru-guru yang ada di kampung ini. Bahkan ada, mungkin kadang-kadang ada, atau umumnya ada, ya, saya nggak berani ngomong kebanyakan, ya. Orang dapat undangan ceramah 1 malam itu berani ngambil 3 tempat, 4 tempat, ya, 3 tempat, 4 tempat, bayangin aja, ya. Ceramah misalnya 3 tempat aja. Kalau deketan Palmera, Kebon Jeruk misalnya, atau Gropet atau Slipi gitu, masih dekat. Sekarang kalau misalnya
satu ceramah di Ciledug, ya. Kedua ceramah di Palmerah, ketiga ceramah di Bekasi. Gimana kira-kira? Itu benar-benar menyampaikan ilmu atau sekedar ngambil amplop? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Ya. Apakah benar-benar menyampaikan ilmu atau sekedar mungut amplop? Ya. Makanya ada anekdot, jamaah pada nungguin gurunya datang, ya. Jamaahnya bajunya aja nggak ada yang terkesan baju mahal, ya. Boleh ngumpulin tuh duitnya buat ceramah, penceramah gitu. Ceramah datang naiknya mobil. Mobilnya apa, Pak? Hah? Ya, pokoknya mobil yang mahal lah gitu ya. Ya, mobil yang harganya ya 500 juta gitu. Apa itu yang artinya sutra itu, ya, mobil Toyota yang artinya sutra, tahu nggak? Harir, misalnya gitu ya. Selesai rapi, ya, nggak duduk lagi, nggak menemani pembicaraan jamaah, ya. Langsung, mohon maaf ya, saya mau ngisi undangan ceramah lagi tempat lain gitu. Ya. Sini sudah disiap-siapin, ya, apa segala macam, ya, sampai transportnya, ngomong paling ya 10 menit, ya, 20 menit, rapi, jalan lagi, ya. Ya. Kitanya yang terbengong-bengong, oh, kiai kaya begitu ya, ya, mobilnya aja cakep gini gitu dan sebagainya. Ya. Ya. Nah ini hari ini ada hal-hal yang seperti itu sesungguhnya sudah disindir oleh Imam Hatim Al-Asham. Ya. Imam Hatim Al-Asham sudah menyindir, ya, beberapa ratus tahun yang lalu. Beliau menyampaikan la yajlisu li ta'limil ilmi fil masajid illa jami'un lid dunya. Ya. Ada orang, ya, tidak duduk di masjid untuk menyampaikan ilmu kecuali sekedar untuk mencari keuntungan dunia. Hilang keikhlasannya, ya. Hilang keikhlasannya. Tidak lagi nampak keikhlasan pada dirinya. Maka pernah saya sampaikan bahwa yang namanya ustadz, ulama, kiai itu ya membaur di tengah-tengah umat, ya. Karena memang ulama itu salah satu dari orang yang dijadikan solusi untuk persoalan-persoalan umat, ya. Ya. Kadang-kadang hal sepele, cuman mau nikahin anak aja datang ke kiai minta ditentukan waktunya, ya. Ya, datang ke kiai, Pak Kiai atau Pak Ustadz, saya mau nanya ini, saya mau nikahin anak, ya, tolong dong pilihin tanggal baik buat nikahan anak saya, kira-kira bulan apa itu kadang hal sepele seperti itu datang, ya, ke kiai, ke ustadz, ya. Saya kalau ditanya begitu, jawaban saya gampang, ya. Bapak Ibu kalau mau nikahin anak, ngambil tanggal yang baik, itu pilih tanggal muda, ya. Tanggal muda, ya, tanggal 5 sampai tanggal 10 tuh, ya, tiap bulannya itu udah pasti tanggal-tanggal baik, ya. Emang iya Ustaz? Iya, karena apa? Orang gajian duitnya belum habis, jadi pada bisa kondangan. Kalau tanggal tua udah ngutang ke warung, mau kondangan bagaimana? Itu. Atau kadang hal-hal, ya, sepele, cekcok suami istri, suaminya mengucapkan, ya udah kalau kamu udah nggak suka sama saya, ya udah saya pulangin dah ke rumah orang tuamu. Gitu. Nah, kadang begitu datang ke kiai, ke guru, gimana? Apakah jatuh talak atau tidak itu. Nah, maka ketika ulamanya, kiainya berada di tengah-tengah umat, nggak ada jarak,
itu menjadi solusi yang mudah. Sekarang kalau misalnya ustadznya, kiainya rumahnya jauh, ya, udah jauh, rumahnya di komplek perumahan, komplek perumahannya depannya dijaga sama Kaspam, ya, sama Satpam, ya, ya, masuknya aja pakai daftar, naruh KTP, ya. Kira-kira jadi solusi nggak yang seperti itu? Ya, nggak bisa menjadi solusi. Karena apa? Berarti ada jarak antara umat dengan ulama. Nah, inilah gaya-gaya orang-orang hidup modern gitu. Gaya-gaya orang-orang hidup modern seperti itu. Apalagi ya, ulama, ustadz yang sudah keluar masuk TV, ya. Itu sekalipun awalnya di kampung, ya kalau sudah keluar masuk TV mah udah pasti pindah deh tuh, ya. Ya. Karena job gede, amplop tebel, ya pindah sudah gitu. Nah, umat ditinggalkan. Ini sudah disindir oleh Imam Hatim Al-Assam pada beberapa ratus tahun yang lalu. Padahal dakwah menyampaikan ilmu adalah sebuah kewajiban. Jadi motivasi kita menyampaikan ilmu adalah kewajiban. Adapun kemudian kita mendapatkan imbalan, maka itu namanya hikmah dari kita melaksanakan kewajiban. Sekarang saya tanya ke bapak-bapak, kalau bapak-bapak diundang kendurenan, diundang tahlilan, itu motivasinya apa? Bayangan di otak bapak itu apa? Wah, pulang neng-neng berkat nih. Ya, apalagi yang undang orang kaya. Kalau yang undang orang kaya, itu biasanya jamaah ke masjid juga nggak jamaah ke masjid isaknya, biar bisa datang duluan. Ya. Orang dari masjid zikir belum rapi, dia udah buru-buru itu datang ke yang ngundang. Ya. Ya. Begitu kita datang ke sono, dia udah duduk duluan di situ. Ya. Ya, maklum yang ngundang orang kaya, nggak mau telat. Ya. Nah, itu ketika kita diundang, itu yang terbayang di benak kita apa? Ya. Iya, diminta mendoakan atau yang nanti bakal saya bawa pulang apa? Gitu. Nah, ini kan dua hal yang harus kita bedakan. Kalau kita diundang, berarti tugas kita adalah memenuhi permintaan yang undang. Ya. Kalau yang undang itu minta didoakan keluarga yang sudah meninggal dunia, ya kerjakan itu. Adapun pulang bawa berkat, maka ini adalah hikmah kita ijabatu da'watil muslim, hikmah dari kita mendatangi undangan sesama saudara muslim. Jangan kita jadikan motivasi. Kalau kita jadikan motivasi, berarti illa jami'un lid dunya, kecuali sekedar ngumpulin ya keuntungan dunia. Kita ngaji motivasinya apa? Melaksanakan kewajiban, titik. Lebih dari itu urusan lain. Tapi kalau motivasinya urusan-urusan dunia, berarti rusak itu kewajiban. Rusak kewajiban akan merusak nilai-nilai kebaikan yang mestinya akan sampai kepada Allah. Nah, hal-hal yang seperti ini kadang-kadang ya, menjadi bagian dari ujian. Ya. Ya. Pak Ustadz Marsono mimpin tahlil, ya. Rapi pulang dikasih kertas amplop gitu ya. Ya, ya udah itu sebagai tanda terima kasih dari yang punya hajat. Begitu dibuka sampai di rumah, ternyata itu kertas susunan acara.
Ya, catatan susunan acara. Ayo, mau teriak apa enggak? Mau balik ngomong ketuker apa enggak? Kalau motivasinya kita menjalankan kewajiban, ya sudah. Bahasa saya rezeki nggak bakal kemana. Kalau itu rezeki kita, besok pagi-pagi pasti dianterin. Ya, kalau emang bukan rezeki kita, Allah sedang menyiapkan rezeki yang lain. Udah selesai. Gitu. Orang itu kemudian mengantarkan atau tidak, bukan lagi urusan kita. Kenapa? Sebab urusan kita melaksanakan kewajiban. Nah, ini yang harus kita jadikan pegangan supaya kebaikan yang kita perbuat itu muaranya akan sampai ke negeri akhirat, menjadi nilai-nilai kebaikan. Karena ya kadang-kadang terjadi amplop khotib ketuker dengan amplop muadzin. Ya. Amplop khotib ya minimal 300-400 ribu lah ya. Amplop muadzin berapa? Berapa sih? Ya gocap cepek ya 100 ribu lah paling amplop muadzin. Ada tulisannya itu ya. Muadzin sama khotib itu. Rupanya panitia salah ngasih ya. Amplopnya muadzin dikasih khotib, amplopnya khotib dikasih muadzin. Ayo, khotib mau usul apa enggak? Ya, kata khotibnya, orang udah diarep-arepin mau buat bayar cicilan motor, amplop muadzin yang dianterin, yang dibagi. Ya. Langsung telepon panitia, gini. Masya Allah. Kalau bahasa kita, orang-orang yang sudah ngaji level seperti ini, ya sudah, kalau memang muadzinnya amanah, nanti muadzinnya yang nganterin, ditukar. Kalau muadzinnya nggak amanah, ya biarin. Mungkin memang rezekinya muadzin harus seperti itu, jalannya lewat rezeki kita. Toh Allah sedang menyiapkan rezeki kita yang lebih baik. Selesai. Gitu. Ini ngomong begini bukan berarti belum terjadi, sudah pernah terjadi hal-hal seperti itu ya. Jadi ini pelajaran yang sungguh luar biasa. Wa kana Abdullah ibnu Abbas, adalah Sayyid Abdullah ibnu Abbas ya, sepupunya Rasulullah SAW. Beliau dikenal alim, bahkan beliau sebagai pengarang kitab tafsir yang pertama. Beliau yang menghimpun Al-Quran dan menafsirkan Al-Quran ya, yaitu tafsir Ibnu Abbas ya. Al-Miqbas libni Abbas tafsirnya. Beliau apabila selesai menyampaikan ilmu ya, apabila selesai menyampaikan ilmu, mengajarkan tafsir Al-Quran, beliau ngajak jamaah, ikhtimu majlisina bil istighfar. Ayo, kita ngaji udah selesai nih, mari kita bersama-sama tutup majelis kita dengan istighfar gitu. Kenapa demikian? Karena khawatir dari gerakan zahir ataupun gerakan batin ada yang menyimpang dari jalan keikhlasan di sisi Allah. Gerakan zahir maupun gerakan batin khawatir menyimpang dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau gerakan zahir itu terlihat oleh mata kepala kita, sehingga kadang-kadang kita bisa memaknai sikap orang-orang yang ada di sekitar kita, karena pandangan kita itu lewat zawahir, lewat zahir. Tapi yang namanya
harokatul batin, gerakan batin, siapa yang tahu? Ya, nggak ada yang tahu. Kelihatannya mah senyum sama kita, hormat sama kita, tapi ternyata batinnya nggak suka dengan kita. Siapa yang tahu? Ya, nggak ada yang tahu. Nah, kita ini punya dua harokah, ada harokatul zahir, ada harokatul batin, gerakan zahir, gerakan batin. Nah, gerakan zahir dan gerakan batin ini yang tahu hanya kita. Ya. Kita ngajar, motivasinya ngajar apa? Ya. Kita ngaji, motivasinya ngaji apa? Itu kan ya, ada harokatul zahir, ada harokatul batin. Nah, khawatir motivasi kita itu bergeser dari tingkat keikhlasan, maka perbanyaklah beristighfar. Sekelas Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, yang beliau itu murid langsung dari Rasulullah, selesai menyampaikan ilmu itu mengajak jamaah untuk beristighfar. Bagaimana dengan kita? Ya, maka ya, antara yang mengajarkan dengan yang belajar itu diikat dengan ikatan batin lewat ilmu. Jadi ikatan batin ilmu itu kuat. Makanya kadang ada guru tiba-tiba ngimpiin jamaahnya, muridnya, atau murid lagi keadaan suntuk, sedih, kadang ngimpinya ketemu gurunya. Ini tanda ikatan batin yang kuat. Ikatan batin yang kuat karena ada tali sambung namanya ilmu. Baik, sampai di sini mungkin ada yang menambahkan, silakan. Cukup? Wallahu a'lam bishawab. Baik, bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, ada permintaan dari Bapak Haji Rifik Abdillah bahwa putra beliau yang namanya Mas Riko Harizin itu hendak melaksanakan ibadah haji. Ya, jadi mungkin ada hal-hal yang perlu didorong oleh doa-doa kita supaya Allah berikan kelancaran, maka beliau menyampaikan amanah untuk dibantu doa lewat jamaah minggu pagi dari Masjid Al-Huda, supaya perjalanan ibadah haji Mas Riko Harizin putra Pak Haji Rifik diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari proses tentang administrasinya, dari perjalanannya, keberangkatannya, ibadah di sana sehingga kepulangannya senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka asy-syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina'a 'anil nas. Allahumma ya muyassira kulli 'asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhib. Yassir 'alaina kulla 'asir fataysir 'asir 'alaika yassir. Allahumma yassir umurana wa yassir umura Mas Riko Harizin. Yassir umurahu, yassir umurahu, yassir umurahu bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya sariqal mustasrikhin ya ghiyasal mustaghisin ya kashifas su'i ya arhamar rahimin ya mujibad da'awatil muttirrin ya ilahal alamin bik anzil hajatina anzil hajatina anzil hajatina wa nakhussu hajati ibadah haji masriku harizin faqdiha wa anta ta'lamu biha innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la sahla illa sahluk, Allahumma la sahla illa sahluk, Allahumma la sahla illa sahluk bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.